jadi nggak bisa ngomong di gua ya. Jadi program PPI-nya untuk anak inklusif, kemudian kita tentukan dan kita laporkan dalam bentuk kesehariannya ya Bu. Kalau tadi yang saya lihat gitu. Jadi misalnya hari ini targetnya tercapai atau tidak seperti itu. Dan itu mungkin harus kita udah lakukan setiap kita sebagai guru mapel. Yang saya ya itu aja sih. Jadi ingin bertanya tentang jadi sebenarnya berupa laporan itu harus ada nggak di setiap guru mapelnya gitu. Jadi laporannya ya terkait dengan PPI ya Bapak Ibu, ini kita mulai masuk tentang apa sih kepada semua wali kelas dan guru. Kami juga memahami ya guru mata pelajaran yang lainnya betapa ini hal yang tidak mudah. Jadi untuk pelaporan PPI kemudian untuk observasi, makanya tadi kita meminta 3 orang GPK. Jadi salah 2 ya, salah 3. Salah 3. Nilainya 70. Ya, salah 3. Biar menghasilkan produknya itu sampai semua. Jadi berapa jumlah anak PDBK? 18. Kita tidak hanya sekedar bicara ini kayaknya PDBK, ini kayaknya anak ini ABK nih. Tidak begitu. Ada hal yang mendasarinya adalah tadi identifikasi tadi. Ketemu ya profilnya. Ketika sudah ketemu profil, harus ada PPI, program pembelajaran. Nah, ini kan sudah dibuat tadi programnya. Anak ini harus dilatih emosinya, anak ini harus dilatih secara sosialnya, kan begitu. Ini kita sampaikan kepada semua, karena yang bertanggung jawab bukan hanya milik wali kelas atau GPK. Misal Amabel agak kurang percaya diri, benar ya? Maka setiap guru di dalam kelas wajib memberikan dia sebuah stimulasi agar dia percaya diri. Apa yang bisa kita lakukan di kelas kalau begitu? Umpama guru PJOK tahu tendangannya dia nggak sebegitu bagus, tapi Amabel kita jadikan sebagai wasit. Umpama bisa nggak? Bisa. Kita panggil Amabel, ini dia wasit kita yang hari ini akan memimpin pertandingan. Tumbuh nggak percaya diri dia? Nah, jadi PPI yang dibuat ini kemudian muncul program tidak hanya dilaksanakan oleh GPK. Laporannya yes untuk GPK akan terlihat nanti udah mulai percaya diri. Atau Amabel untuk pelajaran apa? IPA. Amabel bantu ibu ke depan boleh? Hanya sekedar itu ya. Bantu ibu ke depan boleh membawa ini. Dia maju, awalnya mungkin dia takut, tapi begitu dia sampai di depan kita beri apresiasi. Luar biasa teman-teman, Amabel sudah bantu ibu. Bukan dia percaya diri. Silakan itu diikuti oleh guru lain dengan konteks dan caranya yang berbeda. Sudah merasa Amabel adalah anak yang insecure kalau bahasa sekarang. Kemudian guru, kamu begitu aja nggak bisa. Ibu mah bingung. Ngapain lagi? Makin Bingung. betul. Jadi fungsinya PPI kenapa Bapak Ibu belajar sampai sekarang harus paham itu. Anak pada sisi Negatif. betul sekali. Betul. Ada anak ADHD. Anak ADHD itu konsentrasinya cepat berkurang ya, nggak kuat ya. Jangankan 1,5 jam. Ada hal yang membuat dia pengennya bangun terus karena memang itu gangguan tanpa dia sadari. Maka ini dimunculkan di PPI. Latihannya adalah panggil namanya setiap 5 atau 10 menit. Atau buat dia bergerak tapi pergerakan yang positif. Misalnya apa pergerakan yang positif? Lagi belajar Menghapus. tepuk tangan boleh, menghapus papan tulis di depan boleh. Iya. Bergerak gak? Positif.
betul. Supaya pergerakannya positif, yang membentuk siapa? Ya, Bantu gurunya. Jadi jangan anak itu diharapkan langsung bisa benar tanpa arahan. Ya. Itulah yang disebut dengan ayo kita sama-sama penerapan PPI-nya Bapak Ibu. oke. Nah. Iya, iya. Ada satu kasus kejadian anak yang punten, anak ABK tapi memegang aurat, dia nggak paham. Bapak Ibu, sebenarnya anak berkebutuhan khusus itu cenderung meniru. Kalau bahasa sekarang babrik ya, meniru. Dia akan segera mudah meniru. Nggak paham konsep. Dia nggak tahu kalau pegang lawan jenis begini itu sesuatu yang sensitif dan dilarang. Tapi itu bisa menjadi sebuah habit kalau kita biarkan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi sapa buat dia untuk semuanya. Maaf, tidak. Cukup itu saja. Tidak, bukan untuk dipegang. Maaf, tidak dipegang. Tidak. Cukup itu katakan pada semua orang, dia pasti akan memahami bahwa itu tidak boleh. Nggak usah kita bilang, tahu nggak itu dosa? Ya ampun, itu aurat. Kamu nggak ngerti ya itu aurat ya? Bapak aja nggak berani megang. Nggak usah disebut begitu. Cukup dengan katakan tidak. Tidak. Tidak boleh pegang. Tidak boleh pegang. Dan itu kita katakannya dengan ekspresi yang betul-betul tidak bukan ditabuk juga ya. Jangan, Pak. Langsung yang viral ya. Bisa ya, Itulah demikian tugas fungsi dari PPI. modifikasi bimbingan Tadi ada khusus yang hadir panggil bagi namanya sekian tenaga lima sekali. Iya David. inklusi Ya Bu, oke, terima kasih David. Kita ajarin pada lagi. hari Rabu Betul nggak, tanggal David? 30 Iya Bu. April Dan 2002. itu lakukan semua guru. Terima kasih. Sehingga dia setiap 5 menit Salam sekali dia mau berdiri nih, dipanggil PP. namanya. Aduh. Dia mau berdiri lagi. Aduh. PD. Ada guru, yaudah yuk, David, tolong bagi anak ini. Oh dia ada kesempatan. Karena memang anak ADHD itu dia harus bergerak. Dia merasa dirinya itu, ya kalau nggak bergerak tuh kayak ada dorongan yang begitu kuat dan dia tidak bisa tahan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kita belajar hari ini sampai munculnya PPI. Sekarang bagaimana dengan akademiknya tadi Bos? Bu kalau begitu dalam kelas pembelajarannya di kelas. Bapak Ibu di next sebelumnya Bu, materi sebelumnya. Maju. Nah. Baik ya. Bapak Ibu, yang namanya kurikulum boleh kita modif. Itu berarti bukan mengganti secara keseluruhan, namun menambahkan sesuatu yang dirasa kurang atau memantaskan dengan apa yang menjadi dasar. Kalau misalkan dalam konteks siswa berkebutuhan khusus mungkin kita padankan dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Seperti itu. Ya betul. Terus bannya bulat dimodif jadi Mencong. segitiga lah bagaimana jalannya Bu? Guyang. Itu spion udah berdua nangkring kiri kanan. Dibilang tanduk katanya. Iya. Kecil-kecil, nggak ngerti saya juga gimana itu ngintipnya bulat lagi. Ya. Iya. Terus knalpot udah bener dia bentuknya lonjong gitu ya, dibikin spiral begitu, bunyinya brong lagi. Ah itu dia ya, bapak-bapak paling senang katanya modif macam-macam. Bukan istrinya yang diantingin. Oke, jadi dalam modifikasi kurikulum Bapak Ibu untuk penerapan akomodasi kurikulum kita boleh naikin. Boleh ditiru, boleh dirubah, boleh diganti, boleh dihapus. Yang nggak boleh Ditinggalkan. Gak diajarin anaknya ya. Kemampuannya segini, kita punyanya segini. Kalau kita tuangin, Tumpah. Luber. Sekarang saya mau tanya nih. Tanya. Pak, saya misalnya punya sepatu harga 1 juta. Kaki Bapak nomornya berapa? 4.
7. 39. Saya punya sepatu tapi nomornya 36. 1 juta Pak, tapi Bapak harus pakai. Mau nggak Pak? Enggak. Guys, kalau mama langsung begitu Pak. Ciri-ciri mama rajin. Iya. Ciri-ciri mama rajin kenapa? Iya, ini orangnya nih. Ini. Kita Suka Tanah harga Abang nih. 1 juta, tapi nggak sesuai ukuran yang bakalan kita pakai. Betul. Nggak sesuai dengan ukuran. Oke, anak ini misalnya Cantika, pokoknya semuanya Bapak Ibu hari ini sebut. Mau tahu apa yang mereka hadapi ketika kita lagi ngomong? Itu sama kayak kita lagi dengerin orang Prancis ngomong. Coba bayangin, Bapak Ibu pernah nggak? Kalau Inggris mah masih gampang deh, ada aura-auranya gitu ya, meskipun kita oh ini ya meskipun cuma that is doang katanya masih dapet. Coba kalau Prancis ngomong, bengong kan kita cengok kalau bahasa anak-anak. Yang ngomong gue cakep, puyeng katanya. Iya iyalah, dia ngomong apa sih? Gak ngerti. Itulah yang terjadi pada anak kita. Dia gak ngerti yang Bapak Ibu omongin. Tiba-tiba Bapak Ibu lagi kelas 8 ngajarin matematika, persamaan kuadrat. Ya Tuhan, gue gak bisa. Disuruh persamaan kuadrat, coba bayangin Bapak Ibu. Ya, demikian training of Nah, ini kan yang terjadi ya. Maka dalam kurikulum kita boleh berubah, menyesuaikan dengan kebutuhan. Sama anak yang cerdas berbakat istimewa, dia tiba-tiba diajarnya